Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami, teman-teman. Berikut ini adalah cara tanam cabai dari awal sampai panen ya. Untuk langkah yang pertama yaitu tentunya persiapan lahan, teman-teman. Dimana di lahan ini kami menggunakan pupuk dasar ya, hanya menggunakan kohe sapi tapi yang sudah difermentasi, teman-teman. Tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali untuk pupuk dasarnya ya. Ini murni hanya menggunakan kohe sapi. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan atau menambahkan pupuk kimia dipersilahkan ya. Dan untuk jarak tanam kami gunakan 50 kali 50, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan untuk lubang pupuk ini sekitar 10 cm dari lubang tanam. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu pengocoran trichoderma dan asam humat, teman-teman. Ini dilakukan 1 hari sebelum pindah tanam ya, atau 2 hari juga tidak masalah, teman-teman. Ini sangat penting untuk tanaman cabai, apalagi di musim hujan ataupun musim kemarau itu ini sangat diperlukan asam humat dan trichoderma ini. Dan untuk dosisnya asam humat kami gunakan 2 sendok dan anfusnya 2 sendok makan ya. Jadi sama-sama 2 sendok makan, teman-teman. Dan ini diaduk sampai merata ya, karena memang asam humat itu biasanya sulit untuk larut, teman-teman. Dan kita kocorkan ke lubang tanam seperti ini. Ini kita kocorkan 100 ml per lubang tanamnya ya. Per lubang tanam kita kocor 100 ml. Terus lakukan seperti ini ya, teman-teman. Pengocoran seperti ini sampai selesai semua. Dan keesokan harinya langsung kita tanam bibit. Ini bibitnya usia 28 hari ya. Teman-teman bisa tanam di usia 80 ke atas sampai 40, teman-teman. Maksimal bibit itu di persemaian 40 hari. Kalau lebih 40 hari itu menurut saya ketuaan. Jadi kurang bagus juga, teman-teman. Yang bagus itu 30 hari sampai 35 ya. Itu sangat bagus. Ini memang agak kecil ya, cuman tidak masalah karena ini kokoh. Seperti ini ya. Kokoh sekali, teman-teman, meskipun kecil. Nah, seperti ini penampakannya. Dan ini adalah penampakan di 5 hari setelah tanam ya, atau 5 HST. Dan ini waktunya adalah pengocoran yang pertama, teman-teman. Di sini untuk pupuk kocornya kami menggunakan asam amino, asam humat, dan fosfat ya. Untuk fosfatnya kami gunakan Ultradap, asam humatnya Power Soil, dan asam amino Vigorin, teman-teman. Dengan dosis asam amino 30 ml, asam humat 2 sendok, fosfatnya 2 sendok. Ini untuk 10 liter air. Kalau untuk 16 liter air, fosfatnya kita gunakan 4 sendok makan, teman-teman. Asam humat tetap 2 sendok dan asam amino 40 ml untuk pengocoran pertama kalau menggunakan tangki 16 liter air ya. Ini karena kami menggunakan ember seperti ini hanya kapasitas 10 liter air. Seperti itu, teman-teman. Ini Vigorin sangat murah harganya, teman-teman. Hanya sekitar 60 ribuan ya untuk 1 liter.
jadi lebih hemat dan kandungannya itu banyak sekali teman-teman. Yang diperlukan hanyalah asam aminonya ya. Dan lalu kita kocorkan ke tanaman seperti ini. Kocor sebanyak 100 ml per lubang tanamnya ya. Seperti ini teman-teman. Dan nanti ini hasilnya akan sangat bagus sekali teman-teman, kalau kita melakukan pengocoran seperti ini. Ini hanya sekitar 700 pohonan teman-teman, tidak banyak ya, sekitar 700 pohon. Ini 1 kilo tidak habis teman-teman, terhadapnya 1 kilo. Dan ini penampakan di usia 10 hari setelah tanam. Jadi sudah kelihatan ya pertumbuhannya. Yang awalnya masih di dalam mulsa sekarang sudah keluar teman-teman, sudah di atas mulsa seperti ini ya, dan sudah kelihatan tumbuh subur. Meskipun hanya dilakukan pengocoran 1 kali, dan ini adalah pengocoran yang kedua kalinya teman-teman. Untuk pengocorannya sendiri kami lakukan di setiap 5 hari sekali ya. Seperti ini pertumbuhannya teman-teman, sangat bagus sekali aja. Daunnya sangat menghijau dan juga batangnya juga kokoh teman-teman. Dan untuk yang kami gunakan di pengocoran kedua ini tetap ya, pupuknya tetap teman-teman, yaitu asam amino, asam huma, dan fosfat. Cuman asam amino kita tambahkan dosisnya ya, jadi 40 ml. Kemarin di usia 5 HST itu kami gunakan 30 ml ya. Sekarang kita gunakan 40 ml untuk 10 liter air. Kita aduk ya teman-teman. Kita aduk sampai tercampur merata. Nah seperti ini ya. Asam human ini sangat bagus untuk tanah teman-teman. Jadi dia menjaga pH tanah. Dan kita kocorkan ke tanaman sebanyak 100 ml ya per lubang tanamnya. Jadi untuk 1 gayung ini ukurannya 100 ml teman-teman. Jadi pas ya, 1 pohon 100 ml seperti ini. Kalau untuk skala besar misalkan 3000 sampai 4000 batang itu lebih bagus menggunakan tangki ya, menggunakan tangki kocor. Kalau seperti ini lama teman-teman, selesainya lama. Ini kan cuman 700 pohon, jadi nah di sini sekarang sudah berusia 12 hari ya. Seperti ini penampakan di 12 hari setelah tanam. Sudah kelihatan ya teman-teman, kesuburannya sudah mulai kelihatan. Dan sekarang adalah waktunya penyepraian yang pertama teman-teman. Ini untuk mengendalikan hama trip ya, dan juga hama kutu-kutuan ya, seperti kutu kebul atau kutu daun ya. Jadi yang bahan yang kita gunakan di kesempatan kali ini yaitu asam amino dan abamectin. Nah seperti ini ya untuk dosisnya. Asam amino kita gunakan 30 ml dan abamectinnya 6 ml ya, 6 ml per 12 liter air. Jadi ini kami gunakan tangki 12 liter air teman-teman, kapasitasnya 12 liter ya, jadi kita gunakan 6 ml. Kalau tangki 16 liter air teman-teman bisa menggunakan 10 ml ya untuk abamectinnya.
Lalu kita aduk sampai merata teman-teman, dan kita tuangkan ke tangkinya seperti ini. Lalu kita tambahkan air ya sampai penuh, sampai tangkinya full teman-teman. Dan kita semprotkan seperti ini. Semprot sampai merata ya, di atas daun maupun di bawah daun teman-teman, karena memang hama itu biasanya sembunyi di bawah daun ya. Dan ini adalah penampakan di usia 15 hari teman-teman. Jadi ini jadwalnya adalah pemupukan yang ketiga kalinya ya. Seperti ini penampakannya, sangat subur sekali ya. Dan pertumbuhannya lumayan bagus teman-teman, seperti itu. Ini di usia 15 hari setelah tanam. Daunnya itu sangat hijau ya pertumbuhannya, dan batangnya juga kokoh teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini pengocorannya tetap menggunakan asam amino, asam humat, dan juga fosfat teman-teman. Jadi sama seperti di usia 5 hari dan 10 hari ya untuk pengocorannya. Dan untuk dosisnya asam amino di sini kami gunakan 40 ml. Asam humatnya tetap 2 sendok makan ya. Fosfatnya kita tambah jadi 3 sendok makan teman-teman. Ini untuk ultradapnya 1 kilo ini baru habis ya dia pengocoran ketiga. Jadi ini lumayan irit pupuk teman-teman, seperti ini. Dan vigorinya 1 liter ini belum habis, masih tersisa ya. Jadi kita buat spray nanti di usia selanjutnya teman-teman. 40 ml ya untuk asam aminonya. Lalu kita aduk sampai tercampur merata. Asam humat ini memang sulit untuk mencampur teman-teman, dia menggumpal ya. Dan kita kocorkan 100 ml, tetap ya 100 ml per tanaman. Kita kocor di lubang tanamnya seperti ini. Pertumbuhannya ini memang sangat bagus menurut kami teman-teman. Hanya menggunakan pupuk ultradap, asam amino, dan asam humat. Nah seperti ini ya. Ini di usia 20 hari setelah tanam. Ini 2 batang teman-teman, 1 lubang 2 batang. Daunnya itu sangat hijau ya, seperti tidak kekurangan unsur hara teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi saatnya ini di usia 20 hari kita gunakan pemupukan ya, atau kita masukkan pupuk NPK teman-teman di usia 20 hari. Nah seperti ini ya, kita gunakan NPK Mutiara 1616. Jadi nanti kita kocorkan di lubang tanamnya teman-teman. Nah ini ya pupuknya. Ini sangat bagus untuk pemupukan susulan ya, seperti ini. Dan usahakan pH tanahnya itu tetap stabil ya, di angka 6 sampai angka 7 teman-teman. Jadi yang bagus itu 6,5 atau 6,6 lah, minimal ya 6,2 lah, seperti itu teman-teman. Jangan ke bawah 6 ya, makanya asam humat ini bisa menetralkan tanahnya ya. Jadi untuk dosis di sini kami gunakan 6 sendok makan per 10 liter air. Seperti ini ya. Ini ukuran 3 sendok teman-teman.
1 gelas kecil ini ya. Ini 3 sendok makan, jadi kita gunakan 2 gelas ini. Totalnya itu 6 sendok makan untuk 10 liter airnya. Dan kita aduk seperti ini sampai tercampur merata, sampai larut semua ya teman-teman. Dan seperti ini penampakannya. Lalu kita tambahkan air ya sampai embernya ini penuh. Nah seperti ini teman-teman. Dan kita kocorkan ke tanaman ya. Ini untuk pengocorannya tetap masih di lubang tanam seperti ini. Untuk merek bibitnya ini Absolut 69 ya. Memang bibit ini tahan virus teman-teman. Jadi di lahan ini tidak ada satupun yang terkena virus Gemini. Dan ini di usia 22 hari setelah tanam. Perkembangannya seperti ini ya. Ini batangnya kokoh teman-teman. Ini dipupuk dengan NPK 1616 tadi. Di batangnya ini sangat kokoh. Dan saatnya adalah melakukan penyemprotan yang kedua kalinya. Jadi memang ini anginnya sangat kencang teman-teman. Seperti ini ya. Jadi di sini kita menggunakan asam amino dan marsal teman-teman. Marsal ini bahan aktifnya yaitu karbosulfan. Jadi untuk pengendalian hama-hama seperti trip, kutu daun itu bisa ini marsal teman-teman. Sama seperti abamectin ya, cuma lebih bagus abamectin. Ini memang sengaja kami gunakan untuk sebagai rollingan dari abamectin. Jadi untuk dosisnya ini kita gunakan 40 ml ya per 12 liter air. Per tangki 12 liter air kita gunakan 40 ml. Dan untuk marsalnya ini sekitar 12 ml teman-teman. Jadi 1 ml per liter air ya. Kita semprotkan seperti ini. Semprot sampai merata teman-teman. Di atas daun dan juga di bawah daun ya. Terus disemprot seperti ini ya sampai selesai teman-teman. Dan ini adalah penampakan tanaman cabai kita di usia 27 hari setelah tanam ya. Sekarang sudah terlihat pertumbuhannya teman-teman. Seperti ini sangat subur sekali ya. Dan juga sangat mulus. Untuk daunnya seperti ini sangat mulus teman-teman. Alhamdulillah masih aman dari serangan hama-hama ataupun penyakit ya. Jadi memang pengendalian hama dan penyakit itu harus terus dilakukan teman-teman. Dan saatnya kita lakukan pemupukan susulan yang kedua kalinya ya. Namun tetap kita menggunakan pupuk NPK 1616. Untuk mereknya bebas teman-teman, jangan berpatokan dengan merek ya. Bisa teman-teman pakai Yaramila ataupun yang lainnya ya, seperti Patani ataupun apa sajalah. Yang penting kandungannya itu 1616. Jadi untuk dosis hari ini kita tambah teman-teman. Kemarin di usia 20 hari itu menggunakan 6 sendok, sekarang kita tambah 9 sendok makan ya. Atau 3 gelas ini, 3 gelas kecil ini teman-teman. Jadi totalnya 9 sendok untuk 10 liter air. Dan kita aduk sampai merata seperti ini.
Setelah merata, langsung kita kocorkan ke tanaman cabai kita ya. Namun di sini kita kocor di lubang pupuk susulan teman-teman, karena akarnya itu sudah mulai menyebar ke mana-mana ya. Seperti ini terus kita lakukan pengocoran sampai selesai. Dan ini di usia 30 hari setelah tanam. Jadi semakin subur ya tanaman kita, semakin subur seperti ini. Daunnya apa ini teman-teman namanya ya, lemes, kalau orang sini bilangnya itu lemes. Jadi dia seperti apa ya, intinya lah seperti inilah, daunnya itu bagus mulus lah seperti ini. Jadi kita menggunakan asam amino dan juga piridaben ya, seperti samet dan karbosulfan teman-teman, untuk penyepraian kali ini. Untuk piridabennya kita menggunakan samet ya. Dan untuk dosisnya kita gunakan sesuai yang ada di kemasan teman-teman. Kurang lebih untuk sametnya 1 ml per liter airnya ya, atau 12 ml per 12 liter air. Dan marsalnya juga seperti itu teman-teman, kurang lebih 12 ml. Lalu kita tuangkan ke tangkinya ya, dan nanti kita tambahkan air sampai tangkinya ini penuh teman-teman. Kita tambahkan air seperti ini ya, sampai penuh. Nah, kalau sudah penuh seperti ini, tinggal kita tutup teman-teman dan lakukan penyemprotan. Kita semprot di seluruh bagian tanaman ya, mulai dari bawah sampai ke atas. Semprotkan sampai merata teman-teman, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan di usia 35 hari setelah tanam ini, sebagian ada yang sudah muncul bunga teman-teman. Dan ini sudah memasuki masa generatif ya, seperti ini penampakannya bunganya kelihatan ya. Ini hanya sebagian teman-teman. Dan ini adalah waktunya pemupukan susulan yang ketiga. Jadi ini sangat subur sekali, sudah kelihatan subur ya. Dan ini mulai kelihatan rimbun teman-teman. Jadi untuk pupuknya tetap menggunakan NPK 1616 seperti dari usia 20 hari ya. Tidak ada campuran apa-apa teman-teman. Dan dosisnya ini menggunakan 9 sendok makan atau 3 gelas ini, 3 gelas kecil ini. Jadi kalau pemupukan rutin itu tanaman pasti akan tumbuh sempurna teman-teman. Kalau tanamannya tidak terkena penyakit ataupun serangan hama ya. Yang penting pengendalian hamanya itu terjaga, pasti aman teman-teman. Insya Allah pasti bisa sukses ya. Dan lalu kita kocorkan ke tanaman kita sebanyak 100 ml per tanaman. Nah seperti ini kita kocorkan di sampingnya ya. Kita kocor di lubang pupuk susulannya teman-teman, seperti ini. Dan terus lakukan pengocoran seperti ini sampai selesai.
Nah, seperti ini ya teman-teman penampakannya. Ini nanti akan sangat tinggi sekali teman-teman. Ini di usia 40 hari setelah tanam. Jadi sekarang sudah memasuki masa generatif teman-teman, atau masa pembungaan ya. Dan sudah kelihatan mulai sangat rimbun, daunnya juga besar dan tebal teman-teman. Ini sangat bagus perawatan seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan bunganya seperti ini, sudah muncul bunga ya, dan juga buah-buahnya sudah bermunculan teman-teman di usia 40 hari setelah tanam. Nah, seperti ini penampakan buahnya ya. Dan sekarang waktunya untuk melakukan pemberian kalium ya, nutrisi kalium atau kalinit teman-teman. Ini nanti kita spraykan ya. Kalinit ini memang sangat bagus untuk tanaman di masa-masa generatif seperti ini. Dan di sini kita tetap menggunakan abamectin atau dimulis ya, dan juga piridaben teman-teman. Untuk ini antisipasi serangan hama tungau. Seperti itu ya. Ini sangat ampuh untuk serangan tungau teman-teman, piridaben ini. Jadi untuk dosisnya kita gunakan yang ada di kemasannya ya, sesuai anjuran saja teman-teman. Jangan lebih dan juga jangan kurang. Lebih baik kita pas-paskan saja sesuai yang dianjurkan oleh pabriknya ya, karena di kemasan itu sudah tertera teman-teman. Dan ini dimulisnya itu sekitar 1 ml per liternya. Kita tuangkan seperti ini teman-teman ke tangki, lalu kita semprotkan ke tanaman seperti ini. Semprot sampai merata, mulai dari bawah daun sampai ke pucuknya ya, sampai di atas, biar hama-hama itu tidak tidak senang kalau kita rajin nyemprot teman-teman, seperti ini ya. Seperti penampakan buahnya teman-teman di usia 45 hari setelah tanam ini. Dan percabangannya sudah mulai banyak dan bunganya sudah kelihatan seperti ini. Sekarang kita waktunya pemupukan ya. Kita menggunakan Mutiara 1616, dan juga kita tambahkan NPK Mutiara Grower teman-teman, karena ini sudah memasuki masa pembuahan ya, ataupun masa generatif teman-teman. Jadi di sini kandungannya nitrogen 15%, fosfat 9%, dan kaliumnya itu 20%. Jadi di masa generatif itu butuh kalium yang tinggi. Dan untuk dosisnya teman-teman, Mutiara NPK Mutiara kita gunakan 3 sendok makan, dan growernya kita gunakan 6 sendok makan seperti ini. Jadi Mutiara Grower ini sangat bagus ya untuk tanaman cabai di masa-masa generatif seperti ini, karena itu kandungannya itu lebih tinggi kaliumnya teman-teman. Juga ada nitrogennya, karena nitrogen itu juga sangat dibutuhkan meskipun di masa generatif atau masa pembuahan atau pembungaan. Kita kocorkan saja ya, sebanyak 100 ml, tetap 100 ml per tanaman.
Dan terus pengocoran ini kita lakukan sampai usia cabai 80 hari setelah tanam ya. Untuk intervalnya kita kocorkan minimal itu seminggu sekali teman-teman, ataupun kalau tidak sempat ya 10 hari. Dan ini penampakan cabai kita di usia 80 hari setelah tanam ya. Jadi pengocorannya tetap teman-teman, seperti di usia berapa tadi ya, kita menggunakan NPK Mutiara dan grower itu tetap dilakukan interval seminggu sekali sampai usia 80 HST seperti ini. Ini kita tinggal nunggu panen saja teman-teman, tinggal nunggu merahnya. Yang penting perawatannya itu rutin, seperti penyepraian atau pengendalian hama dan juga pemberian nutrisinya ya. Jadi harus rutin agar serangan hama ataupun penyakit itu bisa terkendalikan ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman jangan lupa di subscribe ya channel ini. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Dan selamat berjumpa kembali di video kami berikutnya. Salam petani Indonesia.